Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cahyo Paramandita. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja menuju ke presentasinya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Antara Etika dan Kinerja, Analisis Konflik Nilai dalam Budaya Organisasi Berorientasi Target. Pendahuluan, latar belakang masalah. Dalam dunia kerja, organisasi cenderung menekankan pencapaian target sebagai indikator utama keberhasilan. Namun, di balik tekanan tersebut, seringkali muncul dilema etika yang dihadapi oleh para pegawai dalam menjalankan tugas. Konflik nilai antara integritas pribadi dan tuntutan organisasi menjadi isu krusial. Fenomena ini semakin kompleks ketika karyawan dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memilih antara melakukan hal yang benar menurut standar etika pribadi atau melakukan hal yang menguntungkan sesuai dengan ekspektasi manajemen. Konflik antara etika dan kinerja tidak hanya berdampak pada karyawan, tetapi juga berimplikasi terhadap reputasi organisasi dan efektivitas jangka panjang. Organisasi yang gagal menyeimbangkan kedua aspek tersebut berisiko mengalami degradasi nilai, meningkatnya turnover pegawai, serta menurunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis akar konflik nilai dalam budaya organisasi yang sangat menekankan pencapaian target, serta mencari pendekatan yang dapat mendamaikan etika dan kinerja secara berkelanjutan. Tujuan makalah tersebut yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik nilai yang sering terjadi dalam organisasi yang berorientasi target. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik antara etika dan tuntutan kinerja. Yang ketiga, menjelaskan dampak konflik etika terhadap individu, tim kerja, dan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu menawarkan strategi atau pendekatan yang dapat membantu organisasi dalam menyeimbangkan antara pencapaian target dan penerapan nilai-nilai etis. Yang kelima, memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan budaya organisasi yang sehat dan berkelanjutan. eh, Manfaat yang diharapkan dari makalah ini bagi manajemen organisasi yaitu memberikan wawasan mengenai pentingnya menciptakan budaya kerja yang tidak hanya menekankan pada pencapaian target saja, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap proses kerja. Bagi karyawan dan profesional, makalah ini dapat menjadi refleksi untuk memahami tantangan etis yang dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari, serta membantu mengembangkan kemampuan pengemba- pengambilan keputusan yang beretika. Bagi pembuat kebijakan dan konsultan SDM, makalah ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan organisasi yang adil dan etis, serta membantu merancang pelatihan dan ataupun intervensi dalam membangun integritas dan profesionalisme di tempat kerja. Masuk ke dalam permasalahan. Budaya organisasi yang berorientasi pada target merupakan karakteristik umum dalam dunia kerja modern. Salah satu contoh yang relevan dapat ditemukan dalam kasus lembaga keuangan swasta di Jakarta yang menetapkan target penjualan produk keuangan seperti asuransi ataupun investasi bagi setiap staf service dan marketing. Meskipun produk tersebut legal dan tercatat secara resmi, banyak pegawai yang merasa terpaksa merekomendasikan produk tersebut kepada nasabah yang sebenarnya tidak membutuhkan, hanya demi memenuhi target. Hal ini menimbulkan dilema antara memenuhi kewajiban pekerjaan dan menjaga integritas pribadi. Dengan mempertimbangkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik antara etika dan kinerja merupakan persoalan serius yang perlu ditangani secara sistematis. Organisasi tidak cukup hanya menetapkan target dan mengevaluasi pencapaian, melainkan juga harus membangun sistem nilai dan ruang diskusi etis sebagai bagian dari budaya kerja. Pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara hasil dan proses, antara kinerja dan nilai, menjadi solusi yang mendesak untuk diwujudkan. Sebuah survei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Survei Etika Profesi Indonesia atau yang bisa disingkat menjadi LSEPI pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 62% pegawai swasta di Indonesia pernah mengalami dilema etika dalam pekerjaannya.
Dilema tersebut umumnya muncul saat harus memilih antara memenuhi target kerja atau menjalankan prinsip moral pribadi. Sebanyak 38% responden mengaku pernah memanipulasi data atau informasi untuk memenuhi target. Dengan alasan tersebut, dengan alasan tekanan dari atasan atau sistem reward yang bersifat kompetitif. Data menarik juga muncul dari lingkungan birokrasi. Wahyuni pada tahun 2018 melakukan riset pada kantor pelayanan publik di tiga kota besar, yaitu Surabaya, Medan, dan Makassar, dan menemukan bahwa lebih dari 40% pegawai terlibat dalam pembuatan laporan kegiatan fiktif atau manipulasi administrasi demi memenuhi indikator kinerja tahunan. Praktek semacam ini dianggap biasa dalam budaya kerja birokrasi karena dinilai sebagai strategi bertahan di tengah sistem penilaian kerja yang terlalu menekankan kuantitas dibandingkan kualitas pelayanan. Dari data dan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik antara etika dan kinerja bukanlah isu minor, melainkan fenomena sistemik yang nyata di berbagai sektor organisasi di Indonesia. Tanpa intervensi kebijakan internal dan pendekatan budaya kerja yang humanistik, konflik ini akan terus terjadi dan menciptakan siklus disfungsional dalam organisasi. Masuk ke pembahasan, teori yang digunakan dalam makalah ini ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori etika, deontologi dan utilitarianisme. Etika deontologi menekankan bahwa tindakan seseorang harus didasarkan pada kewajiban moral atau aturan yang berlaku, bukan pada hasil atau konsekuensinya. Sebaliknya, utilitarianisme memandang bahwa tindakan dianggap etis jika memberikan manfaat atau hasil terbaik bagi sebanyak mungkin orang. Yang kedua, teori perilaku organisasi. Teori teori perilaku organisasi mempelajari bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam struktur organisasi tertentu. Yang ketiga, teori disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah ketegangan psikologi yang dialami seseorang ketika menghadapi dua nilai atau keyakinan yang saling bertentangan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Leon Festinger dan relevan dalam menjelaskan kondisi pegawai yang berada dalam dilema etika. Selanjutnya itu teori manajemen berbasis etika. Teori manajemen berbasis etika atau ethical management menekankan pentingnya memimpin yang tidak hanya mampu mencapai target organisasi, tetapi juga menjadi teladan moral. Yang kelima, teori keadilan organisasi atau organizational justice. Teori keadilan organisasi dikemukakan oleh Greenberg dan berkembang dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Teori ini menyatakan bahwa persepsi terhadap keadilan baik dalam distribusi tugas, prosedur, maupun melakukan interpersonal berpengaruh terhadap pelaku etis pegawai. Ketika pegawai merasa sistem penilaian dan intensif tidak adil, mereka cenderung menunjukkan perilaku tidak etis atau tidak loyal. Masuk ke bagian analisis, ketegangan antara etika deontologis dan budaya hasil atau utilitarianisme ya yaitu berdasarkan teori etika deontologis dan utilitarianisme ditemukan bahwa sebagian besar organisasi cenderung menerapkan pendekatan utilitarian dalam mengejar target, yaitu mengutamakan hasil sebagai ukuran utama keberhasilan. Pegawai yang menganut prinsip moral deontologis mengalami ketegangan psikologis ketika diminta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai mereka demi hasil kolektif. Tekanan struktural dalam budaya organisasi. Teori perilaku organisasi menegaskan bahwa sistem insentif dan tekanan dari struktur manajerial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kerja. Budaya organisasi yang terlalu menekankan target dan prestasi numerik seperti yang ditemukan dalam studi Prasetyo pada tahun 2002 di perusahaan manufaktur menyebabkan pegawai cenderung mengabaikan prosedur mutu demi kuantitas dan output. Selanjutnya, disonansi kognitif dan kesehatan mental pegawai. Konflik nilai juga dianalisis menggunakan teori disonansi kognitif. Ketika individu merasa bahwa tindakan mereka bertentangan dengan keyakinan moral pribadi, maka timbul stres psikologis yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental.
Data dari Rahmadani pada tahun 2022 mendukung hal ini, menunjukkan bahwa karyawan yang mengalami tekanan memiliki tingkat burnout yang lebih tinggi. Ketimpangan dalam manajemen dan kepemimpinan. Krisis nilai ini dipengaruhi oleh kepemimpinan yang otoriter dan tidak peka terhadap integritas. Seperti yang disebutkan oleh Handayani pada tahun 2019, pemimpin lebih menekankan pencapaian target tanpa mempertimbangkan proses yang ditempuh. Ketiadaan pemimpin yang menjadi teladan moral menyebabkan kegagalan organisasi dalam membangun budaya kerja yang sehat. Rasa ketidakadilan dan rendahnya keberanian melapor. Dari perspektif teori keadilan organisasi, banyak pegawai merasa sistem reward dan punishment dalam organisasi itu tidak adil. Studi Mahfud dan Yuliani pada tahun 2020 mencatat bahwa hanya 8% pegawai yang berani melapor pelanggaran etika karena tidak percaya pada sistem perlindungan dan takut terhadap balasannya. Budaya kerja generasi baru dan harapan perubahan. Menurut studi Lestari pada tahun 2021 menemukan bahwa generasi milenial dan Gen Z lebih kritis terhadap praktik kerja yang tidak sesuai nilai. Mereka cenderung meninggalkan organisasi yang tidak selaras dengan prinsip moral mereka. Ini bisa menjadi peluang bagi organisasi untuk mulai melakukan reformasi budaya dengan menyeimbangkan etika dan kinerja sebagai upaya mempertahankan talenta muda yang berkualitas. Fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam dunia kerja modern, di mana pencapaian tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, tetapi juga integritas, transparansi, dan kesejahteraan moral karyawan. Masuk ke bagian kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dari makalah ini, dapat disimpulkan bahwa konflik antara etika dan kinerja dalam budaya organisasi yang berorientasi target merupakan permasalahan nyata dan kompleks yang terjadi di berbagai sektor, baik swasta maupun publik. Tekanan untuk mencapai target kinerja seringkali membuat pegawai menghadapi dilema moral antara menjaga integritas pribadi atau memenuhi ekspektasi organisasi. Makalah ini mengidentifikasi bahwa sumber utama konflik nilai berasal dari sistem organisasi yang terlalu menekankan pada pencapaian hasil atau output oriented tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap proses etika kerja dan kesejahteraan psikologi pegawai. Budaya organisasi yang kaku, gaya kepemimpinan yang otoriter, sistem reward punishment yang tidak adil, serta minimnya ruang untuk menyuarakan nilai moral turut mempengaruhi ketegangan antara nilai pribadi dan tuntutan kerja. Analisis teoritis yang digunakan dalam makalah ini meliputi teori etika, deontologis, dan utilitarianisme, teori perilaku organisasi, disonansi kognitif, manajemen etis, dan keadilan organisasi, membuktikan bahwa dilema etika bukan hanya persoalan individu, melainkan mencerminkan krisis sistematis dalam tata kelola organisasi. Konflik ini dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, seperti penurunan motivasi, stres kerja, burnout, hingga menurunnya loyalitas dan integritas pegawai. Meski demikian, masih terdapat peluang untuk membangun keseimbangan antara etika dan kinerja melalui pembentukan budaya organisasi yang berlandaskan nilai kepemimpinan etis, sistem evaluasi kerja yang adil, dan penciptaan ruang dialog yang terbuka. Organisasi yang mampu mengelola konflik nilai secara bijak akan lebih tangguh dan berkelanjutan di tengah tuntutan zaman yang semakin kompleks. Saran dari penulis yaitu membangun budaya organisasi yang berbasis nilai. Jadi, organisasi perlu membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada target, tetapi juga mengakar pada nilai yang etis seperti kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan juga keadilan. Yang kedua, mengembangkan kepemimpinan etis. Pemimpin organisasi memiliki peran sentral dalam membentuk iklim etika kerja. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kepemimpinan yang tidak hanya fokus pada pencapaian, tetapi juga mampu menjadi panutan dalam pengembangan keputusan moral. Ketiga, menyeimbangkan sistem penilaian kerja. Sistem evaluasi kerja sebaiknya tidak hanya mengukur output atau target semata, melainkan juga memperhatikan aspek proses kerja, integritas, dan cara pencapaian hasil. Selanjutnya, yaitu menyediakan mekanisme pelapor yang aman dan etis. Mekanisme whistleblowing yang kuat akan meningkatkan akuntabilitas serta mendorong keberanian individu untuk bersuara ketika nilai-nilai organisasi itu dilanggar. Ya. Selanjutnya, memberikan dukungan psikologis bagi pegawai organisasi. Disarankan menyediakan layanan konseling atau
pendampingan psikologis sebagai bentuk dukungan terhadap pegawai yang mengalami beban moral dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir, melibatkan pegawai dalam perumusan kebijakan etika. Organisasi perlu melibatkan pegawai dari berbagai tingkatan dalam perumusan kode etik dan kebijakan etika. Keterlibatan ini akan meningkatkan rasa memiliki dan kepatuhan terhadap nilai yang disepakati bersama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.